Jadi aroma kencurnya itu begitu nyampe di lidah itu langsung berasa. Kemudian pedasnya pas, kacangnya juga masih ada kriuk-kriuknya. Foodies, ngaku siapa ini yang sering olahraga di GBK tapi udahannya perut keroncongan pengen diisi? Daripada kelaparan habis keluar keringat, mending kalian merapat aja ke Mendoan Lovers yang mejeng tuh di Plaza Parkir Timur GBK, Jakarta. Tenang aja, buat yang kepengen asupan sehat, ada salad khas warga plus 62 nih. Dan tentunya udah ready juga dong, mendoan hangat yang susah banget buat dilewatin. Mas, Mbak, yuk sini yuk. Yang belum sarapan boleh. Mendoannya. Nah, ini mendoan terus pakai apa lagi? Tahu. Asik, kalau yang jualan cakep kayak begini mah pasti banyak fans ya Foodies. Bisa aja nih Kamil biar dapat diskon ya. Apa gimana sih? Duh, tampilan pecelnya kok yang ngomong-ngomong udah menggugah selera banget ya. Sayuran segar ditambah dengan mendoan yang gak kalah bikin jatuh cinta. Mau dong. Mbak, ini tahunya kenapa kayak kelihatan berbeda gitu, kayak crispy? Ini Mbak tahu apa ini? Ini tahu khas kita Kak, jadi disiram pakai tepung crispy gitu biar berbeda dari yang lain. Wah, beneran tampil beda loh Foodies. Tahu crispy yang biasa dimakan dengan cabai rawit hijau sekarang di mix dengan bumbu kacang yang gurih-gurih pedas. Aduh, mengiler tingkat dewa ngeliat yang kayak begini ya. Gawat nih. Menu pecel komplit sih udah pasti jadi favorit banget para pelanggan di sini ya. Varian sayurnya beragam Foodies, mulai dari wortel, bayam, sawi putih dan juga toge. Wadidaw, buat pecinta yang seger mantep plus mengenyangkan mah cocok banget nih. Apa yang membuat kuah ini berbeda dengan yang lain? Khasnya itu pakai kencur. Biasanya kalau yang lain itu kan pakai daun jeruk. Iya. Jadi ini khas dari kampung kita Banjarnegara, pakainya kencur. Bumbu kencur memang otentik di pecel khas Banjarnegara. Wanginya yang harum tuh kayak benar-benar menambah cita rasa endul pas masuk ke mulut kita. Beh, lazis maksimal ya guys. Oh ya, sayurannya ini direbus tidak sekaligus banyak ya. Dalam 1 jam bisa 2 hingga 3 kali merebus sayur. Jaminan fresh banget nih kalau makan di sini. Begitupun dengan mendoan dan gorengan yang lain, selalu tersaji hangat Foodies. Asik. Duh, ini udah komplit belum? Belum, masih ada Apa lagi? telur sama lontong. Oh ya, siap. Pokoknya sekomplit mungkin ya. Kalau kepengen kenyang maksimal, order deh varian komplit. Itu udah emang paling pas Foodies. Lihat aja porsiannya, super jumbo ya. Dipastikan bahan bakar mah terisi penuh nih, aman. Kalau untuk komplit sendiri itu harganya berapaan? Untuk pecel mendoan lontong telur di harga 35.000 Kak. 35.000 itu udah komplit. Udah Jadi komplit. udah segini Foodies, segini. Wow. Ini kayak bisa makan untuk berdua ataupun bertiga ya. Menggunakan konsep food truck, tempat jualannya bukan hanya di Plaza Parkir Timur GBK, tapi juga sering banget nongkring-nongkring di depan hutan kotanya ya Foodies. Pokoknya dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam udah standby. Yang lapar abis olahraga, sabi banget ya buat mampir kemari, oke? Enak banget, serius Foodies. Jadi aroma kencurnya itu begitu nyampe di lidah, itu langsung berasa. Kemudian pedasnya pas, kacangnya juga masih ada kriuk-kriuknya. Foodies, ini sekarang aku mau nyobain yang mendoannya aja. Gimana rasanya? Jadi tempe mendoannya itu memang khas banget ya, dari aromanya juga. Kemudian dari tepung yang dibalur ke tempe mendoan itu ada aroma bawangnya, kemudian rempah-rempah pilihan. Jadi satu kesatuan yang sangat sempurna. Wah, kacangnya yang gurih ditambah sensasi pedas pas dari cabenya. Bener-bener ini Foodies cocok duel banget dengan sayuran segar. Apalagi bumbu kencurnya. Wah, bikin lidah makin betah buat ngunyah. Enak pakai banget Foodies. Wah, Foodies, ini banyak banget nih isiannya, tadi pilihannya. Nah, sekarang aku mau nyobain yang ini komplit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, emang the best ya Kamil. Pas sayurannya dicampur dengan bumbu kacang ala Mendoan Lovers. Duh, jadi naik tahta deh tuh. Lazisnya kebangetan nih Foodies. Jadi Foodies, sayurannya walaupun sudah direbus tapi tetap crunchy ya. Jadi masih seger banget. Sayurannya masih krenyes-krenyes. Bayam, toge, wortelnya. Jadi mungkin dari proses perebusannya tidak terlalu matang sehingga masih ada tekstur-tekstur yang benar-benar crunchy. Ditambah lagi paduannya dengan bumbu kacangnya yang tadi ada aroma kencur yang sangat khas. Jadi ini enak banget dan seger banget.
Basic rasa menduannya yang asin gurih ditambah dengan wortel, bayam, sawi putih dan toge beneran paten sih di lidah. Nggak tahan deh kalau nggak dibabat habis ya, rugi dong. Oke deh, sekarang giliran tahu crispy mix bumbu kacangnya tuh. Yuk gaskan. Enak banget. Jadi ini bener-bener crispy dari tahunya, kemudian dipadukan dengan bumbu kacang. Jadi lembut dengan aroma rempah tadi, kencur dan rempah-rempah pilihan lainnya. Itu menjadi kesatuan yang sangat sempurna. So, approve. Wah, let's go lah buat kamu yang lagi di GBK, capcus, mampir ke Mendoan Lovers. Pokoknya lirik kiri kanan aja, ciri-cirinya nih food truck merah merona kayak begini ya foodies, udah pasti bener tuh. Rasanya endul, harganya masih affordable banget di kantong. Oke, mampir ya dan selamat menikmati foodies. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Mie direbus, biasa. Mie digoreng, itu juga ada biasa. Nah gimana kalau mie-nya dibakar foodies? Waduh, apa nggak gosong tuh? Tapi nih foodies, kalau makanan masuk makan receh pasti lazis punya. Yuk kita cobain bareng ya. Widih, mie lagi. Emang nih olahan mie ini kalau dihitung udah ada 9.999, saking banyaknya ya. Ini yang versi Cibinong. Nah ini apa nih mie-nya yang mau kita olah, Mas? Ini kita mau proses pembuatan mie bakar. Namanya sih mie bakar, tapi tetap proses pembuatannya direbus dulu ya foodies biar mateng tuh si mie-nya. Mie bakar ini konsepnya mirip kayak sambal bakar yang sekarang lagi viral itu loh foodies, dibakar di dalam tembikar. Pilihan rasanya banyak, ada gurih, pedas manis, terus yang paling spesial ada mie bakar carbonara. Duh, jadi lapar ya denger ya. Kita langsung bikin aja mie bakar carbonara. Ini masukin dulu. Boleh. Ini gini ya? Nah, Masukin ini udah bersih ke- tadi kita cuci tangan. Iya, udah cuci tangan. Masukin nih. Iya. Celup-celup aduk-aduk supaya mie-nya nggak menggumpal. Proses rebusnya juga nggak harus lama, cukup sekitar 1 menit aja udah bisa pindah tempat ke tembikar buat dibakar. Dibiarin aja. Diaduk-aduk juga. Oh, diaduk-aduk. Karena kita tadi mau carbonara ya. Jadi Yang kita ini? kasih bumbu spesialnya. Oh, Iya, bumbu itu dia carbonara. carbonara ya. Jadi ini sebetulnya mie-mian kan biasanya Iya. itu di Chinese food. Chinese food dicampur sama western ya. Biasa. Menu spesial ini emang jarang banget ditemuin foodies. Biasanya carbonara kan disajikan bareng sama pasta. Nah kali ini disajikan dengan mie dan prosesnya dibakar pula. It's unik nih. Kalau dilihat-lihat ya foodies ya, mie-nya itu termasuk mie yang halus ya. Iya. Ini mie-nya bikin sendiri apa gimana nih Mas? Iya, kita homemade ya. Kita homemade. Jadi kalau misalkan mau nyari di pasar-pasar nggak ada nih. Sat-sat banget kan proses pembuatan mie bakar ini foodies. Carbonaranya tinggal dikasih taburan parsley dan juga pangsit di pinggir. Nah, buat yang pedas manis nih, lanjut ditaburi potongan ayam, pangsit di pinggirnya, bawang goreng, dan bawang daun. Mantap betul. Mau dong? Kita makan foodies. Ah iya, selain mie bakar, di sini juga ada pilihan camilan lainnya buat nemenin kamu makan foodies. Ada udang rambutan, udang keju, pangsit, pancong, dan masih banyak lainnya. Wow, lihat. Aku mau coba yang carbonaranya dulu sebelum mie-nya semakin, apa namanya ya istilahnya ya, ngembang gitu lah pokoknya. Saking udah gak sabar pengen icip sampai gak fokus deh tuh ya Put. Namanya lodoh ya foodies. Carbonara ini berkuah foodies tapi bukan yang banyak juga kuahnya. Ya kayak semi nyemek gitu lah kali ya. Jadi kudu buru-buru dimakan sebelum kuah carbonaranya semakin menghilang. Secara rasa emang carbonara banget. Kayak kalau misalnya kita makan spaghetti carbonara, nah rasanya kayak gitu. Creamy, gurih. Ada sedikit manisnya. Nah ini bedanya cuman dia di bahan apa ya, mie-nya aja. Biasanya spaghetti lebih halus gitu kan. Kalau dimakan tuh kayak halus lembut banget. Nah kalau ini mie jadi lebih pekat gitu. Makanya carbonaranya kan nyampur, justru jadi meresap sampai ke dalam mie-nya ini loh foodies. Ternyata mie pakai bumbu carbonara masuk juga loh foodies. Apalagi di sini bumbunya tuh beneran creamy, susunya pun berasa, gurih pula ditambah aroma dari parsley. Wah, menambah lazis. Nah karena ini mie-nya lembut tuh, jadi si carbonaranya itu kan udah nyampur, nah jadinya mendominasi. Cuman dari tekstur tetap berasa tekstur mie-nya.
Buat yang suka pedas bisa banget loh ya foodies pesan carbonara versi pedasnya. Rasanya sih bakalan cuy, malah bakalan lebih seger nih kayaknya. Oke, kita lanjut ke mie kuah ya. Kalau tadi version ke Italia, sekarang kita main yang lokal-lokal aja nih. Ciri khasnya ada taburan bawang goreng dan daun bawang foodies. Jadi kan ada pilihan pedas manis, terus yang kuah. Tapi untuk level pedesnya itu beda-beda dari 0 sampai berapa sih? 6 ya Mbak ya? Level pedesnya 6 ya? Nah ini aku pilih yang 2. Tapi ini udah lumayan pedes sih. Cabenya lihat lumayan banyak pedes. Nah, kuah di sini tuh emang bukan tipikal kuah yang banyak gitu ya. Sama kayak carbonara tadi, lebih ke nyemak. Jadi kayak semakin lama semakin surut kuahnya. Tapi masih ada sensasi basah-basahnya kok foodies. Beuh, ngeunah pisan euy. Jadi ini kan pedas manis. Pedasnya itu lumayan berasa, tapi ada manisnya. Kalau tadi yang ini ya, yang gurih ya, kelihatan warnanya putih nih yang kuah. Karena dia gurih, nggak ada manisnya sama sekali, kecuali makannya sama aku. Mantep sih. Meskipun tampilannya ngecap banget, tapi rasa yang mendominasi justru rasa pedas foodies. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke level berapa yang kamu pesan. Kalau di level 0, jelas bakalan rasa manis yang dominan. Buat harga 12 ribuan mah, ini bukan cuma lazis foodies, tapi porsinya juga jumbo. Satu porsi tambah cemilan satu menu, udah bakal kenyang banget tuh kamu. Ini enak lagi kalau dicocol pakai saus. Jadi nggak melulu harus makan berat ya. Kalau cuma mau nemenin ayang makan berat, terus kita yang udah kenyang, bisa pilih sih menu-menu ala-ala dimsum gitu loh pedis. Yang isinya sedikit, tapi mantap. Ini gurih banget, crunchy bagian luarnya. Bagian dalamnya agak, bukan basah ya, tapi ya sedikit basah lah. Jadi enak, kenyang-kenyang. Masih ada camilan lainnya yang gak boleh dilewatin kalau kamu kesini. Udang keju. Bagian tengah ini keju semua, rasanya gurih. Bagian agak, ini kan cair banget nih, sini agak sedikit basah, bagian luarnya kering banget pedis. Jadi crunchy, lembut jadi satu. Nah kan, bener deh gak ada yang gagal dari mie sampai camilan-cemilonnya. Udah kayak berasa gurih, creamy, garing, dan juga kenyal-kenyal nikmat. Nah buat penutupnya nih, cobain deh kue pancongnya yang gak kalah lazis. Ini dia nih definisi jajanan receh yang enggak recehan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ini tuh kuahnya kuah kacang kan, jadi rasanya tuh mirip sebenarnya sama cilok kuah kacang gitu. Nah tapi yang membuat beda itu adalah si kapurungnya ini. Foodies, hari ini Ihsan mau ajak kita makan bola-bola sagu pakai kuah kacang yang dicampur dengan jantung pisang. Wadidaw, yes, ini tuh makanan khas dari Palopo, Sulawesi Selatan foodies. Jadi sekarang Ihsan lagi ada di rumah makan Kapurung Kasuari. Kita lagi mau bikin kapurung. Kapurung ini terbuat dari apa? Sagu. Foodies, bahan utama dan cara buat kapurung sama dengan papeda. Menggunakan tepung sagu yang disiram pakai air panas, kemudian diaduk sampai kental, lalu dibentuk bola-bola itu foodies. Nah yang bikin berbeza, kapurung ini dimakan pakai kuah kacang tanah yang diulek bareng sama jantung pisang. Wah kebayang gak sih itu gimana rasanya foodies? Kayak gini. Oh, gampang. Kalau gampang coba. Itu kan. Oke. Gini. Dah. Udah biasa ini, bulat-bulat. Mbak jago ya? Jago. Oh, bisa berarti ya? Bisa jadi Bisa, orang. aku berarti jadi karyawan sini ya? Boleh. Untuk isian satu porsi kapurung udah termasuk sayur bayam, jagung, kacang panjang, jantung pisang, terong, dan asam patikala. Alias buah kecombrang nih foodies. Yes, bukan bunga kecombrangnya loh ya, tapi buahnya. And you know what? Asam patikalanya ini diboyong langsung dari Palopo. Wow. Katanya sih biar rasa kapurungnya tetap otentik maksimal. Ish, keren. Ihsan yang sabarnya hanya setipis tisu. Mending langsung meluncur aja ke meja ya. Santap kapurungnya dan menu khas Palopo lainnya. Oke, sikat San. Sumpah. Kapurung tuh sama tepung beras sama tepung yang lain-lainnya itu kan kayak tepung kanji ya. Cilok itu kan biasa pakai tepung kanji ya. Itu tuh, ini tuh kuahnya kuah kacang kan. Jadi rasanya tuh mirip sebenarnya sama cilok kuah kacang gitu. Nah tapi yang membuat beda itu adalah
si kapurungnya ini, si sagunya ini. Dan ini yang bikin enak, kalian tuh kan kalau makan papeda kan kita harus unter-unter kayak tadi gitu pakai sumpit makannya. Ini udah enak banget, tinggal sesuap-sesuap gini, bener-bener one bite gitu. Jadi begitu masuk mulut tuh enak gitu, tinggal nelen gitu. Tekstur kapurungnya ini super lembut dan pecah sih dalam mulut. Tanpa perlu dikunyah, langsung telan juga jadi foodies. Nah yang paling penting aroma khas sagu tuh udah hempas, hilang 100%. Malah aroma satu porsi kapurung ini didominasi sama kacang dan ikan yang semerbak. Kecium kan foodies? Apalagi rasa kuahnya nih guys, percampuran kacang tanah dengan jantung pisang yang diulek jadi satu, bikin satu suapan tuh kayak sensasinya ada segar, gurih, dan sepet nikmat. Ih sempurna nih foodies. Oh my god. Aku nggak nyangka ini enak banget loh. Belum dikasih apa-apa aja udah enak. Jadi gurihnya, creamy-nya dari kacangnya nih. Kalian bisa lihat ya teksturnya tuh creamy-creamy gitu. Tapi masih light, jadi masih yang ringan, bukan yang terlalu nasi, bukan yang terlalu kacang banget gitu, enggak. Ya. Tekstur ikan terinya juga, teri basahnya, teri lautnya. Teri lautnya cantik banget ya. Bersih banget gitu. Udangnya juga enak, ayamnya enak, sudah dibumbuin. Ini ayamnya udah dibumbuin sendiri gitu, makanya dia kayak udah ada rasanya gitu loh dari ayamnya. Ini kan daun pisangnya itu bener-bener, jantung pisangnya tuh bener-bener ternyata dibejek bareng, diolah bareng sama kacang tanahnya tadi. Makanya dia itu creamy tapi sepet-sepet tapi enak banget, balance banget. Manisnya pas, ada manisnya gitu, ada gurihnya juga pastinya. Makan kapurung ini udah mirip makanin sayur loh, karena sayurannya melimpah. Ada bayam, ada kacang panjang, terong, pokoknya mah semua join to the club. Ditambah dengan isian dagingnya, ada ayam dan ikan teri. Wih, makin lazis nih foodies. Ngomongin ikan, ada dua menu andalan warung ini yang nggak bisa kita skip nih foodies. Ada ikan mairo dimasak palumara dan menu ikan lawa. Wow, ini khas banget ini, bumbunya tuh khas banget. Jadi kayak aku udah ngerasain asam, aku udah ngerasain kunyit pastilah karena dia warnanya kuning ya. Asam, kunyit, terus yang pasti bawang-bawangan ya, lengkap banget. Cuman yang lebih dominan, kalian kalau nanya ini mairo rasanya gimana, dia lebih dominan asam gitu. Tapi makanya dia kasih si cabai ini supaya dia bisa asam-asam pedas gitu. Dan kalau kalian nanya itu ikan terinya asin nggak? Nggak. Justru dia tekstur ikan asinnya ini, ikan terinya ini lembut gitu, tuh ya, lembut dan tidak asin. Justru kayak ikan bener, kayak ikan seger, bukan kayak ikan kecil-kecilan gimana gitu. No. Foodies, ikan mairo ini adalah ikan teri. Punya tubuh kecil tapi tekstur daging yang tebal, dan enaknya nih ikan mairo ini bisa langsung digigit karena berasa tanpa tulang. Jadi cocok banget kan kalau dimasak palumara, bikin rasa kunyit dan asam nyatu dalam mulut. Ini lazis. Jadi lawa ini rasanya enak banget. Aku pikir ikan mentah tuh bakal amis gitu kan, tapi ternyata enggak. Jadi ikan mentahnya ini memang udah difermentasi, jadi memang rasa asam-asamnya itu berasa. Kalau kalian nanya bumbunya kayak gimana, kalian ibaratnya kayak makan urap. Karena aku ngerasain ada kelapa-kelapanya juga. Tampilan boleh mirip urap ya foodies, tapi soal rasa, wah lawa ini jauh berbeda. Perpaduan daging ikan laut mentah yang difermentasi dengan cuka, diaduk dengan kelapa parut dan jantung pisang tuh foodies. Rasanya asam, ada sepet, segar, semua nyatu dalam mulut. Nikmat pokoknya lah foodies. Dimakan dengan kuah kapurung, wah bakalan double lazis nih. Eits, lagi nih yang mau triple lazis, boleh yuk san kita racik-cik kapurungnya pakai jeruk nipis dan sambal to the rescue. Aduh, ini enak banget. Asamnya, pedesnya, jadinya ternyata makin lebih enak kok ya. Aku kasih emas ini, jeruk nipis sama cabai, malah lebih enak dia, malah lebih sedap. Wajar aja ya foodies ya. Kapurung ini jadi makanan sehat. Kenapa aku bilang makanan sehat? Ada sagu, ada serat ya kan. Terus ada ini juga, ada proteinnya juga, ada protein ayam, protein apa, udang lah segala macam ya. Semuanya lengkap, kap di dalam satu mangkok ini. Wajar aja nih jadi makanan sehat.
Dan yang pasti kalau kalian mau cobain ini, kalian makan tetap nggak berdosa rasanya. Kalian datang aja langsung ke sini, ke warung Kapurung Kasuari ya. Kalian cobain ini semua yang aku makan. Percayalah, ini nikmat. Foodies, gak heran kan kalau warung Kapurung Kasuari ini jadi andalan warga Makassar yang kangen dengan makanan palopo. Karena rasanya emang se-otentik itu Foodies. Nah buat kamu Foodies yang mau cobain, cus langsung aja ya ke Kapurung Kasuari. Sesuai namanya, warung ini berlokasi di Jalan Kasuari, Makassar. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sip! Dan yang pasti Foodies, buat kalian semua Foodies, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jagung muda sama bunga kol digoreng. Hah? Nggak salah nih. Ternyata enggak loh Foodies, karena ini tuh gorengan ala Taiwan. Di Jakarta Barat ada nih Foodies yang jualan gorengan khas Taiwan. Ownernya belajar bikinnya langsung di sana. Jadi resepnya dijamin otentik. Gaskan, kita intip yuk dapurnya Foodies. Foodies, hari ini suasananya lagi di dapur rumah orang, lagi di rumah dapurnya kakak siapa nih? Aming. Nah, kita hari ini lagi di dapurnya Halo. kakak Aming. Kak, ini lagi persiapan apa nih? Mau bikin mix veggies buat kakaknya. Nanti digoreng Kak, sayuran digoreng. Oke, mix veggies, sayuran digoreng pakai bumbu. Pakai bumbu salt and pepper. Kita bumbu gorengan ala Taiwan. Bumbunya pakai salt and pepper, Salt garam and adem, pepper, iya, ala Taiwan. ala Taiwan. Penasaran banget gak sih Foodies? Cara bikinnya seperti ini nih Foodies, sayuran dipotong-potong sambil menunggu minyaknya panas. Jenis sayuran yang biasa dipakai seperti jagung, bunga kol, buncis, jagung muda, dan juga daun basil. Foodies, lihat itu minyaknya. Oke, dua lagi Kak, nih. boleh, ya dari tepi Oke. ya Kak, biar nggak nyetop. Thank Wah. you. Mantap. Sekali semua atau Belum, ini? belum. Ada waktunya, dia beda sayuran waktunya beda. Oke. Gorengnya menggunakan api besar ya Foodies, dan pastikan minyaknya sudah panas. Suhunya sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Wow, panas banget ini Mbak. Tujuannya agar sayurannya bisa crunchy hasilnya Foodies. Nah, sekarang setelah jagung nih yang agak lebih keras, selanjutnya baru deh tuh kita masukkan sayuran lain yang lebih empuk. Terakhir, masukkan daun basil untuk menambah cita rasa dan juga aroma harum Foodies. Gorengnya nggak pakai lama kok Foodies, sekitar 2 menitan aja. Ciri khas makanan Taiwan itu sering banget pakai si daun basil itu ya. Betul, kalau di gorengan ada. Harum banget daun basilnya sampai sini loh Foodies. Jadi sebelum digoreng itu sayurannya belum ada dibumbuin, cuman salt Nggak pepper. ada, dari sayuran fresh kita goreng fresh. Oke. Nah, tiriskan dulu sayurannya, tinggal dikasih bumbu-bumbu deh tuh. Ini dia Foodies, jadi habis digoreng langsung dibumbuin ya. Ini pakai apa aja nih? Nih di sini ada cabai bubuk untuk yang suka pedas. Ini bumbu ala kita, gorengan Taiwan. Ini sama, jadi biar ada cadangan aja. Oke. Dan pakai bawang putih. Bawang putih cincang. Bawang Seger, putihnya ya. fresh nih. Fresh ya. Bawang putih mentah Foodies. Bumbu khas Taiwannya Gorengan ya. Taiwan, betul. Dan terakhir cabai ya. Cabai bubuk agak rata aja, jangan di satu tempat. Oke Foodies, bumbu Taiwan ini selain campuran lada dan garam, ada juga tambahan sedikit bubuk kayu manisnya. Jadi kalian bakalan nemuin sensasi harum yang enak banget. Foodies, gorengan street food seperti ini di Taiwan sendiri biasa disebut yan suji. Bawang putihnya nih. Kebetulan aku penggemar bawang putih. Oh iya. Tambahin lagi kalau mau lebih banyak. Wah, udah harum banget. Wangi salt and peppernya berasa banget. Oke, Gak sabar banget nih Foodies mau cobain. Thank you Kak, kita Thank you, langsung cobain Kak aja Dia. ya. Thank you. Ya, silakan. Ya. Let's go Foodies. Oke, semua makanan sudah tersaji, aneka gorengan Taiwan ada di sini. Yuk kita sikat bareng yuk Foodies. Ini tuh rasanya seger banget. Nggak kematangan, teksturnya masih crunchy, kedengeran kan masih crunchy, ada
ada manis-manisnya, ada asinnya, dan bawang putihnya itu masih berasa banget foodies. Karena tadi itu kan bawang putihnya masih mentah, jadi cuman kemasak pakai sisa-sisa minyak yang masih panas dari sayurnya tadi. Wah, rasanya enak banget foodies. Ini oke banget. Buat kalian yang nggak suka makan sayur nih, harus dicoba loh. Ini enak banget. Foodies, semua camilan khas Taiwan ini bumbunya sama. Nah, yang bedain cuma gorengan itu foodies. Yes, macam-macam gorengannya ada banyak ya foodies. Nggak cuma sayuran, ada ayam, sosis, hingga aneka olahan ikan. Oke, sekarang kita cobain yang tempura dan jamur ya foodies. Kalau yang ini foodies, rasa dari bawang putihnya itu kuat banget. Dan si chili powdernya itu, cabai bubuknya itu enak banget foodies. Pedas, gurih. Wow, yang pastinya bikin si jamurnya ini punya dimensi rasa yang lebih lagi sih foodies. Karena jamur itu kan biasanya enak tapi dia butuh bumbu ya. Dan ini bumbunya pas banget. Nah, ini ada semacam tempura gorengannya juga. Ini kayak aku belum pernah coba nih foodies. Langsung kita coba aja ya. Ini itu foodies bisa dibilang mirip kayak semacam otak-otak gitu ya. Wow, ini enak banget foodies. Ditambah dengan bumbunya itu, jadi ini asin, ada renyahnya dari luar minyaknya. Enak banget. Wah, asli sih ini mah rasanya bintang 5, harga kaki 5 benar. Bahkan rasanya bisa diadu nih foodies sama snack Taiwan yang ada di mall-mall. Nah, nggak cuma kudapan aja loh, ada juga es yang menyegarkan. Tuh lihat tuh, cantik aja lagi asik dia minum es yang pink-pink tuh foodies. Minuman ini terbuat dari susu murni dan stroberi. Hai, seger banget nih. Kalau sambil nyantap gorengan mah next level ya nikmatnya. Oke, sekarang kita cobain yang ayam crispy-nya ya foodies. Ayamnya itu masih juicy banget foodies. Dia nggak kering sama sekali, dalamnya itu masih juicy, empuk. Tapi dibalurin sama ini nih, tepungnya yang kelihatan banget kan foodies, kedengeran banget tadi itu garing banget. Dilengkapi dengan bumbu si khas Taiwanese itu yang salty, dia asin, pakai lada, dan ada aroma kayu manisnya. Langsung aja kita cobain sama ciri khasnya nih, daun basilnya yang pastinya biasanya sih ya bikin harum banget. Wah, pantesan juicy. Ayam yang dipakai itu bagian paha foodies. Udah gitu renyah banget bagian tepungnya. Jago nih yang masak, bisa serenyah ini loh tepungnya. Udah gitu kayak tepungnya bikin sendiri nih foodies. Wih, mantep ini mah. Foodies, cita rasa makanan Taiwannya ini itu melekat banget sama yang namanya rasa dan harum dari kayu manis dan si daun basil ini nih. Emang dia bikin harum banget dan rasanya tuh beda foodies. Dan terutama katanya kalau di sini itu emang bumbunya itu udah ekstra medok sesuai sama selera kita ini. Ya, orang Indonesia yang seneng banget bumbu itu berasa. Jadi emang bener foodies, ini tuh bumbunya berasa banget. Dari bawang putihnya, dari daun basilnya, dari aroma kayu manisnya. Semuanya oke banget nih foodies. Foodies, kedai ini buka setiap hari ya, kecuali hari Senin. Mulai dari pukul 10 pagi dan tutup di jam 9 malam. Harganya mulai dari 12 ribuan aja sampai 38 ribu. Ya udah yuk langsung aja cobain ya, oke? Itu dia foodies, kalian bisa banget nyobain cita rasa makanan khas Taiwan, street food khas Taiwan di Jelambar, Jakarta Barat. Enak banget foodies, itu dia makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi.